Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Adis. Kali ini kita akan komentarin pendaki-pendaki yang masih gagal paham tentang tata cara bikin api unggun yang sesuai dengan aturan. Kenapa kok sesuai dengan aturan? Karena ada gunung yang memperbolehkan dan ada gunung yang tidak memperbolehkan. Tapi kita nggak menyalahkan siapapun atas kejadian misalkan kebakaran kemarin. Kita nggak nyari siapa yang salah, tapi di sini kita akan lebih fokus membahas, berdiskusi bareng-bareng tentang kenapa sih kok api unggun itu kalau bisa diharamkan di dunia pendakian. Ini sudah saya kumpulkan beberapa masukan dari teman-teman saya juga. Ada bahkan sudah dipatenkan di beberapa gunung bahwa api unggun itu dilarang. Tapi kita bahas dulu fungsi atau alasan kenapa seseorang itu membuat namanya api unggun. Yang pertama, ini kebanyakan karena kedinginan. Jadi biasanya orang-orang yang daki malam atau kemalaman sampai tempat camp, terus bikin tenda malam-malam, ternyata malam-malamnya itu dingin. Akhirnya butuh suatu penghangat. Yang paling mudah adalah bikin api unggun kalau misalkan di situ tersedia sumber dayanya untuk membuat api unggun. Nah, tapi kalau menurut kami pribadi ya, dingin itu adalah sebuah kewajaran yang akan kita temui kalau kita melaksanakan kegiatan pendakian, apalagi di gunung-gunung yang terkenal suhunya lumayan dingin seperti di Gunung Lawu atau di Gunung Pundak dan lain sebagainya. Kalau boleh saya pinjem stylenya Bu Tejo, lek kon gak gelem kademen ya gak usah menggak gunung. Gunung iku nang ndi adem. Turu ae nang omah. Enak anget-anget mbek anak bojo, anget-anget ndelok TV luwih enak timbangane munggah-munggah gunung golek penyakit. Nah, bahasa Indonesianya tolong artikan di komentar ya. Tapi yang jelas kalau misalkan teman-teman itu mengatasnamakan kedinginan untuk membuat api unggun, itu sebenarnya bagi kami sendiri itu agak kurang bijaksana. Karena kalau Anda kedinginan, makanya lebih baik menghindari kedinginan itu sebelum terjadi adanya kedinginan. Artinya apa? Ya siapkan layering sistemnya, mulai dari jaket, pakaian yang kering. Mungkin kalau teman-teman kadung kedinginan karena mendakinya malam, ya jangan ambil jadwal dakinya malam gitu loh. Malam kalau bisa tidak ada kegiatan. Seperti yang kita bahas di vlog sebelumnya tentang etika pendaki, tidak ada jam malam. Jadi potensi teman-teman terpapar suhu dingin itu minim sekali karena sudah berada di dalam tenda dan istirahat. Tapi kalau teman-teman cangkruan di luar terus ngobrol-ngobrol, ya itu kan meningkatkan potensi terjadinya hipotermia. Apalagi kalau habis mendirikan tenda itu sudah malam banget, itu kan posisi habis mendaki pasti ada terbagi dua itu nanti. Ada yang nunggu tendanya dibikin sama ada yang sedang melaksanakan pembangunan tenda. Itu kan bisa dibayangkan kita habis beraktivitas mendaki, pori-pori tubuh kita itu sedang terbuka, diem, anginnya ngebes, itu pasti dingin banget. Nah, daripada bikin api unggun, lebih baik cepet-cepet aja bikin tenda, masuk ke tenda, bikin air atau masak air gitu, dimasukkan tupperware, taruh di sleeping bag, udah. Itu lebih aman. Atau pakai ini thermal blanket, atau kalau bisa sekalian jaket atau sleeping bag yang buluangsa lah, itu lebih aman dan lebih nyaman. Seperti kita kemarin ada yang meninggal di Gunung Lawu. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita. Semoga beliau diterima amal ibadahnya. Kita nggak nyalahkan siapa-siapa ya, tapi kita ambil pelajaran dari hal ini. Ini kan terjadi karena penjelajahan malam, trekking malam, terus bikin tenda juga malam-malam. Ini mungkin ya sudah kedinginan banget gitu loh. Tapi intinya kembali lagi, kalau kita bikin api unggun karena alasan kedinginan, itu ngapain aja gitu loh. Mending di tenda aja gitu loh.
Kan di tenda lebih lebih hangat. Hangatnya tenda itu bukan karena tendanya menghasilkan kehangatan ya, tapi melindungi teman-teman dari angin. Lah angin inilah sumber badan kita yang bikin dingin. Karena itu tadi mungkin baju kita masih basah, pori-pori tubuh kita masih terbuka, sehingga suhu yang memapar itu terasa lebih dingin. Ini bisa bahaya banget untuk hipotermia. Makanya kalau pendakian mau kemana pun saya usahakan selain summit itu pagi hari atau siang hari. Udah jam 6 itu sudah waktunya ngecamp. Nggak ada tolerir kalau bagi saya pribadi, kalau bagi kami. Tapi ya mungkin kan teman-teman ada yang habis pulang kerja shiftnya malam, biar bisa nutut melaksanakan pendakian ya akhirnya berangkatnya malam juga, nguber waktu, hemat logistik dan lain sebagainya, itu nggak salah. Tapi yang kita permasalahkan di sini kan adalah pembuatan api unggunnya itu. Nah, kemudian alasan kedua orang bikin api unggun adalah untuk eksistensi. Biasanya kadang-kadang ini mental yang gagal paham juga, aneh gitu loh. Jadi bikin api unggun, saya pernah nemuin soalnya, akhirnya saya yang matikan. Jadi ada 1 atau 2 oknum itu bikin api unggun, tapi nggak dipakai untuk anget-angetan, kan aneh gitu loh, baplek kan berarti. Jadi cuman bikin api unggun, udah bikin, habis itu ditinggal masuk ke tenda. Terus buat apa bikin api unggunnya? Kan nggak jelas gitu loh. Jadi ternyata cuman buat instastory 15 detik kan nggak sampai. Ini kan ya sebuah kegiatan yang menggapleisasi. Udah polusi udaranya kemana-mana, tanamannya nanti habis dan sebagainya. Nah, ada lagi yang lebih parah ini, yang nomor 3, gabut. Karena nggak tahu mau ngapain, bikin api unggun ya karena bikin aja gitu loh, kenapa enggak? Ya ini hampir sama kayak yang kedua sih. Tapi kalau yang kedua kan masih mending ada tujuannya, eksistensi, diupload di Instagram. Kalau ini udah nggak ada tujuannya pisan. Ini lebih parah lagi gitu loh. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah bahas kenapa orang itu bikin api unggun, nah sekarang kita bahas resikonya kalau kita membuat api unggun. Yang pertama jelas adalah resiko kebakaran. Kalau yang dari video beredar di Instagram pendaki-pendaki itu tentang kebakaran Gunung Penanggungan semalam, itu kami kebetulan dapat DM dari korbannya langsung. Jadi kronologinya adalah ada pendaki kelompok ini yang kebetulan sebelahnya tendanya beliau bikin api unggun, terus angin kencang, nah akhirnya apinya nyamber kemana-mana, nggak bisa dikontrol, terus mereka semua panik turun ke bawah. Nah itu seperti itu. Jadi api unggun ini kalau kebakaran itu jelas potensinya akan meningkat ketika musim kemarau dan musim angin. Apalagi kalau bikin api unggunnya tidak disertai dengan ilmu yang apa istilahnya, yang bikin api unggun seharusnya itu kayak gimana gitu loh. Jadi asal-asal bikin api unggun, padahal api unggun itu bikinnya harus ada ilmunya gitu loh. Ada kok di YouTube itu banyak how to make a fire, itu banyak ada di video bushcraft biasanya. Itu pun harus benar-benar memenuhi syarat semuanya baru bisa diizinkan bikin api unggun. Kalau kemarin yang di Gunung Penanggungan ini bikin api unggunnya udah tempatnya banyak anginnya, lahannya adalah lahan yang mudah terbakar musim kemarau pisan. Wah, ini kan kombinasi disaster yang cocok banget gitu loh untuk menciptakan sebuah bencana. Itu resikonya api unggun, jadi kebakaran. Yang kedua, resiko kalau kita bikin api unggun seperti yang kita bahas kemarin di etika dalam pendakian, itu kita menimbulkan polusi udara. Polusi udara ya jelas nggak usah jauh-jauh ke global warming, ke tenda-tenda tetangga aja. Itu asapnya kalau masuk itu sudah bikin mangkel orang. Ya mending kalau mangkel, kalau sampai kena infeksi saluran pernapasan kan repot juga gitu. Nah kemudian alasan yang ketiga, ini alasan yang kami dapatkan waktu dapat briefing Simaksi oleh server-servernya Semeru. Ini adalah resiko habisnya vegetasi tanaman karena diambili kayunya untuk bikin api unggun. Jadi kita tahu kayak misalnya di Ranukumbolo itu kan memang tempat yang airnya melimpah, resiko kebakaran otomatis bisa langsung cepat ditangani. Tapi kenapa di situ nggak boleh bikin api unggun? Ternyata banyak oknum pendaki yang gagal paham mau bikin api unggun ngambilnya dari tanaman yang masih hidup, dipotongin, dikapain, ditebangi,
untuk dibuat api unggun. Ini kan sudah masuk pelanggaran hukum, yaitu apalagi kalau wilayah konservasi. Ini sudah melanggar hukum mengambil kayu yang masih hidup itu. Apalagi kalau di lahannya tahura atau lahannya perhutani itu sudah haram itu, nggak boleh menebang pohon sembarangan. Kalaupun harus bikin api unggun itu ambillah kayu-kayu yang sudah di tanah gitu. Jadi yang sudah kering juga gitu. Jadi asapnya pun nggak terlalu putih. Tapi kalau kayunya masih basah, apalagi ngambil dari pohon itu kan asapnya kemana-mana. Terus pohonnya juga makin berkurang nanti. Itulah sebabnya di Semeru itu sudah dilarang membuat api unggun. Nggak tahu kalau gunung-gunung yang lain, mungkin teman-teman bisa nambahkan di komentar ya, mana aja yang sudah dilarang api unggun. Kemarin sih di Lawu Cemoro Sewu itu saya lihat juga sudah dilarang bikin api unggunnya. Ya itu sih resiko api unggun. Sekarang sekaligus saya kita bahas penyebab kebakaran yang lain. Ini yang faktor selain alami. Kalau yang alami itu kan karena musim kemarau, terus gesekan antar dahan pohon atau rumput atau paparan cahaya yang terlalu panas sehingga rumputnya terbakar sendiri, atau sambaran petir, itu kan resiko-resiko yang alami. Sekarang kita akan bedah beberapa yang karena ulah manusia. Yang pertama tadi jelas karena api unggun, yang kedua adalah putung rokok yang belum mati yang dibuang sembarangan. Kadang-kadang buang sembarangannya aja itu udah salah, apalagi masih hidup gitu loh. Terus kalau memang nggak bisa bertanggung jawab terhadap alam, nggak usah sok-sokan jadi pecinta alam lah, mending di rumah-rumah aja atau nonton YouTube saya aja mendaki online, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai buang nyampah sembarangan, apalagi rokoknya masih hidup, ini potensinya ngerepotin orang banyak banget. Kasihan tim SAR, kemarin tuh ada polisi hutan juga, tim SAR penanggungan, ada relawan dan beberapa pengunjung yang lain tuh, sampai kami lihat di videonya tuh pakai alat seadanya loh, dari dahan-dahan pohon, berjuang dari jam berapa itu, dari jam 2 sampai pagi. Alhamdulillah aja udah padam. Kemudian yang menyebabkan potensi kebakaran selanjutnya, ini kalau menurut saya sendiri ya, ini adalah sampah botol mineral. Kenapa kok sampah botol mineral? Karena kalau sampah botol air mineral ini terpapar sinar matahari yang cukup, dan apalagi kalau di dalamnya ada sisa air, atau bahkan mungkin masih ada airnya, atau bahkan mungkin nggak ada airnya sama sekali, ini akan menciptakan efek seperti kalau kita pernah eksperimen pada saat SD dulu, yaitu pembuatan api dari sinar matahari yang diberikan pemfokusan cahaya oleh lensa kaca pembesar. Seperti kita tahu, botol air mineral itu kan seperti lensa cembung, mendapatkan paparan panas yang sedemikian rupa, kebetulan juga titik fokusnya pas, secara lama waktunya, durasi pemanasannya, ya bisa jadi itu akan menjadi sumber api selanjutnya. Nah, akhirnya menjalar dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kecerobohan pendaki, terutama pada saat masak. Jangan dikira masak itu juga aman-aman aja. Ini kadang-kadang ada yang nggak aman juga. Misalkan tahu-tahu kompornya numplek seperti itu, terus apalagi pas goreng terus minyaknya kesamber, ngember ke tenda, tendanya nyamber ke lahan dan sebagainya, itu kan bisa jadi. Atau bahkan ada yang pernah dulu, kalau nggak salah di mana ya, gunung mana ini, saya lupa gunungnya, pokoknya pernah ada kejadian masak di tenda, akhirnya tendanya kebakaran. Ternyata masaknya nggak nyenggol apa-apa, tapi karena masak kompor pendakian itu kan menggunakan gas butan. Di tenda artinya ruangan yang tertutup, yang sirkulasinya nggak lancar. Gas butannya terlalu lama dibuka, akhirnya memenuhi ruangan tenda itu. Begitu pemantiknya dinyalakan, ya sudah, meledaklah itu, satu tenda terbakar. Itu untungnya ini cerita yang saya dapatkan itu orang-orangnya selamat, tapi tendanya ya udah habis ludes kebakar. Ini kan bahaya banget. Jadi masuk salah satu penyebab kebakaran yang mungkin bisa terjadi dalam
dunia pendakian. Jadi semoga teman-teman yang nonton vlog ini adalah teman-teman yang punya kecerdasan tinggi, sehingga bisa mengedukasi teman-teman yang lain juga untuk meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan akibat kelalaian pendaki-pendaki yang gagal paham. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga vlog ini bermanfaat. Kalau ada yang salah tolong diingatkan di komentar, atau mau nambahkan juga silakan. Like boleh, dislike boleh, unsubscribe boleh, subscribe lebih bagus. Kami ucapkan terima kasih telah menonton. Salam lestari.